Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mas. Perkenalkan, di sini saya perawat Angga Kristina Sunario. Mbak bisa panggil saya dengan sebutan Mas Angga. Di sini saya akan menemani Mbak sekitar 10 hingga 20 menit ke depan untuk berbincang-bincang. Kalau boleh tahu namanya Mbak siapa nggih? Mbak Firna, Mas. Teman-teman atau orang lain bisa memanggil Mbak dengan Mbak Firna itu? Iya, betul. Oh, baiklah Mbak. Di sini saya akan jelaskan tujuan saya, yaitu pertama adalah untuk mengedukasi Mbak bagaimana dampak dan bagaimana caranya untuk Mbak bisa mengurangi atau bisa mengatasi ketergantungan Mbak terhadap obat ya Mbak ya. Iya, Mas. Kalau boleh tahu dan jika Mbak bersedia, masalah yang Mbak hadapi apa sehingga Mbak bisa terjerumus ke dalam hal ini, juga obat atau bahan terlarang apa yang Mbak konsumsi. Tapi jika Mbak tidak mau bercerita, tidak apa-apa Mbak. Berarti saya cerita ditampung sama Mas ya? Oke, saya tampung Mbak. Gini, Mas. Saya tuh kan dulu seorang mahasiswi Oke. di satu fakultas. Setelah itu, ya namanya mahasiswa kan ada geng-geng seperti itu kan ya, Mas ya. Saya tuh padahal sudah berbuat baik di mereka, tapi kenapa mereka tuh kok selalu menyudutkan saya di kelas itu, Mas. Padahal saya juga nggak pernah ada masalah sama mereka. Habis itu kan pikiran saya tuh sumpah gitu, Mas, kayak tertekan gitu kan. Saya tuh kayaknya tuh mau hidup mau bebas, nggak ada masalah gitu. Terus teman saya tuh mengajak tuh mengkonsumsi pil itu, Mas, pil berbahaya seperti itu. Terus saya merasakan itu enak gitu, Mas, kayak nggak ada pikiran. Terus kayak beban saya tuh kayak hilang semua gitu, Mas. Terus sampai sekarang saya ketergantungan seperti ini jadinya. Baiklah. Mungkin ada yang mau saya tambahkan atau hal apa yang masih ada unek-unek, apa cukup saja sampai situ? Sudah cukup, Mas. Baiklah Mbak, saya akan memberikan Mbak arahan terkait dengan kasus Mbak. Mbak, tadi Mbak katakan ada pada saat Mbak berkuliah ya Mbak ya, sekarang seorang mahasiswi, ada seperti halnya geng-gengan seperti itu ya Mbak ya. Baiklah Mbak, di sini saya akan memberikan arahan kepada Mbak, juga sedikit solusi terkait kasus yang sudah Mbak alami pada perkuliahan. Kan Mbak juga sudah disudutkan oleh teman-teman Mbak karena ada beberapa yang geng-gengan ya Mbak ya. Iya, Mas, betul. Baiklah Mbak, Mbak sebenarnya sudah salah untuk memilih jalan keluar yang tepat bagi Mbak dengan mengkonsumsi seperti itu. Juga Mbak sebaiknya harus menjaga pergaulan Mbak, tidak baik bagi mahasiswa, bahkan Mbak sebagai perempuan tidak baik untuk mengkonsumsi seperti itu. Mbak mengkonsumsi seperti itu, apakah ada faedahnya? Apakah ada manfaatnya? Ya kalau dipikir secara jernih sih ya nggak ada, Mas. Tapi ya gimana lagi kalau orang udah kayak pikirannya tuh kayak nggak mau ribet gitu, Mas, kayak maunya tuh yang instan. Pokoknya aku tuh nggak mau mikirin kayak gitulah, pokoknya harus seneng gitu kan ya gimana kan nggak bisa mikir sampai segitu, Mas, gitu loh. Iya Mbak, tapi Mbak tetap keliru pada saat memilih jalan keluar. Mbak seharusnya bisa memilih jalan keluar seperti beribadah, istighfar juga bisa Mbak, perbanyak sholat, bisa sharing kepada keluarga, bisa sharing juga terhadap orang-orang yang terpercaya pada Mbak, sehingga Mbak tidak menjadi pelarian seperti ini. Iya, Oke, Mas, Mbak. saya paham. Saya juga akan memberitahukan bahwasannya mengkonsumsi seperti itu dapat merusak kesehatan Mbak loh. Iya, Mas, saya juga tahu sebenarnya. Sudah tahu kan? Bisa Iya. merusak organ ginjal, hati,
jantung, dan lain-lain. Juga bisa merusak saraf otak Mbak. Iya mas. Setelah apa yang sudah saya ceritakan dan solusi yang sudah saya berikan kepada Mbak, apakah ada perubahan atau sedikit saja perubahan pada perasaan Mbak hari ini? Iya mas, saya sudah merasakan itu. Tapi saya mau bertanya mas, kalau seumpamanya apakah ada terapi-terapi kayak buat ngurangin saya mengonsumsi itu mas? Untuk terapinya sendiri sudah ada Mbak. Itu cara kami sebagai perawat, yaitu dengan memberikan Mbak, atau seperti gampangnya seperti ini wes, obat atau barang yang sudah ada di Mbak berikan pada saya. Saya tidak akan membuang, tidak akan menghilangkan obat itu, tetapi saya akan menguranginya dari hari ke hari sehingga Mbak tidak akan tersiksa untuk menahannya. Baiklah Iya, Mbak, apakah kurang mengerti atau seperti inilah Mbak? Saya akan terangkan kembali kepada Mbak. Contohnya kasarannya, Mbak dalam satu hari mengkonsumsi 20 pil. Iya mas. 2 hari berikutnya saya akan memberikan 19 pil kepada Mbak. 3 harinya saya akan memberikan 18. 5 hari kemudian saya akan memberikannya 17. Dan begitu pula seterusnya, sedikit demi sedikit saya akan kurangi Mbak, sehingga Mbak akan terbiasa, gitu Mbak ya. Iya mas. Betul. Mbak juga dapat konsultasi kepada saya setiap hari ya Mbak ya, sesuai Mas. dengan jam ya Mbak ya. Iya mas. Baiklah, jam yang konsultasi pada saya itu sekitar jam 7 pagi hingga jam 2 siang. Oke Mbak, itu ada saya Mbak di sini. Iya mas. Oke, baiklah. Mungkin setelah saya bercakap-cakap panjang sekarang, apakah ada yang ditanyakan? Sudah mas, sudah paham, sudah cukup paham. Benar, sudah cukup. Oke. Baiklah, jika suatu saat Mbak ada pertanyaan atau ada keluhan, bisa bilang ke saya Mbak ya. Oke mas. Baiklah, sekian dari saya Mbak ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.